Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Hampir pada tiap pagi subuh dengan kita mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh Tuan Imam, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah dengan orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Sebelum dengan Al-Quran menunggu jawaban daripada kita atau menunggu jawaban daripada sesiapapun, Al-Quran telah mendahului kita dengan jawabannya. La yastawun, mereka itu tidak sama, tidak akan sama antara orang yang fasik dengan orang yang beriman. Tidak akan sama dengan ahlullahi wa khassatuhu dengan ahli syaitan. Tidak akan sama ahli syurga dengan ahli neraka wal iyadu billah. La yastawun. Ammal ladina amanu falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan surga al-ma'wa atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan. Tajuk perbincangan kita pada malam hari ini berkenaan dengan amalan-amalan ahli syurga. Agar bagaimana dengan kita dengan detik-detik waktu yang Allah berikan dengan peluang umurnya masing-masing, dengan peruntukan dan dengan ketentuan takdir yang Allah tetapkan, di mana dengan karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan angka, karunia yang tidak dapat dibandingkan dengan nikmat pemberian yang seperti apa saja bentuknya, itu adalah nikmatul imani wal yakin, satu anugerah yang teristimewa. Kalau itu dengan organ-organ kita daripada ujung rambut sampai ke ujung kukunya, kalau kita berbicara tentang ni'am yang tidak dapat dihitung jumlah bilangannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in ta'uddu, kalau kamu nak mengira sejumlah berapa banyaknya nikmat anugerah Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Daripada rambut, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan lutut, dan juga dengan seluruh bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, tidak ada satu nikmat yang paling istimewa daripada akal. Maka dengan akal pemikiran yang sehat, dengan akal pemikiran yang waras, dengan bimbingan wahyu dan juga dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh. Saya ulang kembali, yang pertama dengan akal pemikiran yang sehat, yang kedua dengan perantaran wahyu yang diturunkan, yang ketiga dengan perantaran para nabi-nabi dan rasul yang diutus untuk membimbing manusia agar dengan kita mendapatkan yang baik, mendapatkan yang terbaik, yang teristimewa, yang akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Agar bagaimana dengan manusia merupakan makhluk yang paling mulia tadi itu, memang betul-betul satu-satunya yang mampu untuk mendapatkan yang mulia, satu-satunya yang mampu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau seandainya katakan saja dengan seumpama lembu, dengan seumpama kambing, dengan seumpama kerbau, gajah dan singanya, harimau dan juga dengan macan, itu juga dengan binatang-binatang buasnya, kalau sampai dengan mereka tidak dapatkan surga yang abadi, tidak beruntung, tidak bahagia, itu wajar-wajar saja. Sebab karena tidak ada sembarang nabi yang diutus kepada hewan, kepada binatang, tidak ada sembarang wahyu yang diturunkan kepada mereka. Di samping yang walaupun besarnya seperti apa saja, dengan timbangan otak yang lebih banyak daripada manusia, tapi mereka tidak ada akal, mereka tidak dapat memilih-milah, mereka tidak dapat membeza-bezakan. Di samping mereka juga tidak mukallaf. Satu-satunya makhluk Allah yang mukallaf itu adalah manusia, taklif daripada Al-Maula Jalla Jalaluh. Kenapa dengan kita yang menerima amanah? Kenapa dengan kita yang menerima taklif, ketentuan-ketentuan hukum hakam daripada Allah Jalla Jalaluh? Sebab daripada sudut kejadian, kalian merupakan semulia-mulia makhluk. Daripada sudut kejadian, kalian merupakan makhluk Allah Jalla Jalaluh yang Allah perintahkan para malaikat untuk sujud
untuk bersujud kepadanya, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Walaqad karramna bani Adam. Allah nyatakan secara azali, sejak daripada azali Allah telah memuliakan anak Adam. Maka jangan sampai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ternyata tidak membuat kita jadi mulia, tidak membuat kita jadi baik, tidak membuat kita jadi agung, tidak membuat kita jadi sejahtera, aman, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan atau juga dengan sedikit peluang yang diberikan kepada kita, kita dapat merenung, kita dapat memahami, kita dapat menghayati, kita adalah merupakan semulia-mulia makhluk. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang namanya ummah itu tidak hanya kepada manusia, ummah dengan semutnya, ummah dengan kambingnya, ummah dengan kerbaunya, ummah dengan binatangnya, ummah dengan tanamannya, ummah juga dengan binatang-binatang, juga dengan ikan, makhluk-makhluk yang ada di dalam laut, yang berada di dalam perut bumi. Kuntum, khitab kepada kita sebagai kaum muslimin, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kira-kira layak tak, patut tak kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik, ternyata tidak mendapatkan yang terindah, tidak mendapatkan yang sempurna. Jangan zalim, jangan diktator, jangan samsing, jangan keberadaan di dunia dengan akal pemikiran yang waras tapi membuat kerja-kerja manusia yang tidak waras. Jangan sampai dengan akal pemikiran yang waras ternyata merancangkan suatu perkara yang tidak waras, dengan akal pemikiran yang sehat tapi ternyata membuat cadangan-cadangan yang tidak sehat yang boleh mendatangkan bencana dan bahaya kepada umat. Waliyadzubillah. Petanda-petanda ahli surga, amalan-amalan ahli surga, dan juga dengan rencana, rancangan, keinginan, hasrat dan keinginan, inisiatif daripada ahli-ahli surga agar bagaimana tidak hanya dengan dia akan menjadi manusia surgawi, tidak hanya berpikir agar bagaimana dia selamat, tidak hanya berpikiran agar bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti pada hari pembalasan, agar bagaimana dengan kita menjadi orang yang aman dunia dan akhirat, tapi juga kita berpikir, kita juga merancang, kita juga mengupayakan, kita juga mengusahakan agar terdapat sejumlah sekian akan bersama kita nanti di dalam surga, terkumpul bersama kita dengan para nabi-nabi dan rasul, terkumpul dengan kita dan juga dengan para syuhada, as-salihin, as-siddiqin, al-arifin, ahlillahi wa khassatuh. Itu harus tersemat dalam benak kepala kita masing-masing. Tidak hanya setakat dengan kita membahagiakan diri kita, tapi juga kita harus mampu untuk membahagiakan orang ramai, agar macam mana kebaikan itu dapat kita rasakan bersama, agar macam mana kebaikan itu akan dapat kita laksanakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujung waladdallin. Tidak hanya dengan kita saja yang akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Fatihah yang kita baca. Qiraatul imam, qiraatu man khalfah. Bacaan imam itu bacaan kepada makmum-makmum yang di belakang. Tidak hanya sekedar dengan kita dengan bacaan yang nyaring, dengan bacaan yang keras, dengan lantunan yang merdu, tapi juga pada masa yang sama asbab daripada bacaan imam tadi itu, makmum juga boleh mendapatkan keampunan dosa, makmum juga boleh mendapatkan rahmat dan ridha, makmum juga boleh mendapatkan rahmat dan keberkatan dalam hidup. Pada waktu kita sama-sama mengucapkan amin, Nabi kita bersabda, apabila bertepatan amin daripada kita dan amin daripada para malaikat, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Ini kebersamaan. Jadi kita tidak menjadi, atau jangan sampai menjadi manusia yang ego atau egois. Bahasa Arab sebut dengan manusia yang anani, hanya memikirkan diri pribadinya sahaja. Berapa keuntungan yang bakalan akan kita dapatkan, setinggi apa pangkatnya, seperti apa jawatannya, seagung apa kedudukannya, kalau hidupnya hanya untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, kalau hidupnya hanya setakat untuk menyusahkan orang ramai, kepada sesiapa saja tidak terkecuali, kita tidak terkecuali, kita diantaranya
agar macam mana yang kita rancangkan, agar macam mana yang kita laksanakan, agar bagaimana yang kita pikirkan, agar bagaimana yang kita targetkan, yang kita kehendaki itu untuk kemaslahatan kita bersama. Jangan buat orang jadi susah, jangan membuat orang jadi teraniaya, jangan membuat orang jadi ketakutan. Orang yang menakut-nakutkan akan menjadi manusia yang paling ketakutan nanti pada hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari pembalasan. Seberapa banyak pun kekayaan yang bakal akan diperoleh, berapa banyak kira-kira itu dengan komisionnya, berapa banyak kira-kira itu dengan gaji dan juga dengan pemberian dan juga dengan anugerah yang akan didapatkannya. Kalau akan mendapatkan murka daripada Allah, kebencian daripada Allah, akan mendapatkan bencana dan musibah kepada umat, itu tidak ada apa-apanya, wal iyadu billah. Apakah kira-kira hanya dengan sebatas kenikmatan di dunia? Lama mana kita duduk di dunia? Apakah kira-kira 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun? Tak ada seorang pun daripada kita yang berusia di dunia sampai kepada 1000 tahun. Peruntukan umur untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur daripada umatku daripada 60 sampai ke 70 tahun. Yang lebih daripada 70 boleh kita hitung hanya dalam beberapa orang saja di kalangan jamaah masjid. Ramai yang sudah pergi sebelum 70, banyak yang pergi sebelum 60, tidak terhitung ramainya pada masa usia 50-an. Maka peruntukan umur yang secepat itu, yang sependek itu, jangan sampai yang kita targetkan, jangan sampai yang kita gunakan hanya untuk maslahat sementara waktu. Mungkin itu dengan duitnya, mungkin itu dengan jawatannya, mungkin itu dengan politiknya, mungkin itu dengan kementeriannya. Kalau seandainya tidak turutkan kehendak daripada pihak-pihak tertentu, kita tidak akan mendapatkan royalti, kita tidak mendapatkan bonus, kita tidak mendapatkan duit, kita tidak mendapatkan kekayaan, kita tidak mendapatkan pinjaman. Sebanyak apapun yang akan kita peroleh, kalau neraka penghujungnya, kita yang ada akal pemikiran, dengan akal pemikiran yang sehat, dengan wahyu yang membimbing, dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus, jangan sampai terperangkap untuk mendapatkan kehancuran, kebinasaan, kecelakaan yang abadi nanti, sebelum dengan azab api nerakanya, sebelum dengan huru-hara hari kiamatnya, sebelum dengan huru-hara azab dan fitnah di dalam kuburnya, mati dengan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Jadi kena berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Ini diantara daripada amalan ahli surga, berwaspada dan berhati-hati. Wajar kalau dengan kita menjadi orang yang selamat, wajar kalau dengan kita menjadi orang yang beruntung, wajar dengan kita kalau kita mendapatkan lantunan dan juga dengan sanjungan yang mulia, dengan firman Allah yang berbunyi, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Seseorang yang Allah singkirkan, yang Allah elakkan daripada api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah merupakan kejayaan yang abadi. Kalau hanya setakat untuk rumah saja, lama mana dengan kita duduk di rumah. Kalau hanya setakat untuk makan dan minum saja, sebesar apa perut pencernaan kita untuk kita makan dan minum. Kalau hanya setakat untuk jins atau juga untuk hubungan seks misalnya, itu martabat yang ditargetkan, boleh melakukan seks bebas dengan sesiapa saja. Kira-kira mampu mana kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian hewan, sejumlah sekian binatang yang punya kemampuan jauh lebih mampu daripada manusia. Kalau target yang ditargetkan itulah duit, silahkan saja. Tapi yang kira-kira tidak memudaratkan, tidak mendatangkan bencana dan bahaya kepada orang ramai. Baru-baru ini berita yang tersebar, banjir di Terengganu, banjir di Kelantan, banjir di Selangor. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu sudah patut untuk dengan kita semuanya memikirkan daripada mana datangnya banjir, daripada mana datangnya musibah, daripada mana datangnya itu corona, daripada mana datang yang namanya
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, COVID-19 yang sehingga sampai mengganggu ketenangan, ketentraman kita pada waktu kita berkomunikasi dengan Allah. Kenapa Allah datangkan musibah seperti dengan COVID-19? Kalau dahulu dengan banjir, tak pernah banjir sampai sepanjang tahun. Kalau dahulu dengan gempa bumi, tidak pernah gempa bumi pada tiap hari. Kalau dahulu dengan tsunami berlaku di Aceh, itu sejak lebih daripada 17 tahun yang lalu. COVID-19 ternyata Allah timpakan berkepanjangan daripada sejak tahun 2020. Lanjut kita sudah menjelang tahun yang kedua. Hampir sudah 2 tahun. SOP, aturan demi aturan. Kita cari puncanya daripada mana? Coba para ahli surga, calon surga semuanya, jamaah masjid, Kampung Expo, jamaah masjid, Perak, atau juga jamaah masjid di mana saja kita berada, kita kena dapatkan solusinya. Vaksin ternyata belum dapat mengatasinya. SOP ternyata tidak dapat menyelesaikannya. Aturan manusiawi ternyata justru tetap saja kita hidup dalam ketakutan. Hidup kita dalam ibadah. Banyak perkara-perkara makruh yang kita laksanakan. Nabi kita kata berapat. Tadi saya tengok screen samping menyamping kanan kiri. Rapatkan sop. Itu diantara daripada perkara yang kita tidak boleh amal sekarang ini. Tidak, tapi syukur iji kita rubah tulisan tuh. Jadi situ luruskan, rapatkan sab. Alhamdulillah bijak. Ijiki masih optimis lagi. Na'udzubillah. Kalau ternyata ijiki tulis di situ, jarangkan sab. Buat perjarakan 1,5 meter pada tiap kali. Itu kalau seperti itu keadaannya sudah merubah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi bukan kita tidak risau, bukan kita tidak takut, bukan kita tidak bimbang, tapi kita dengan cara menanggulangi sesuatu. Jangan sampai kalau pada tuna datang ke kawasan Kampung Expo di sini, ini ya Allah, pada waktu kita naik kereta kena dengan goyangan daripada kereta. Goyangan disebabkan kena tuh dengan jalannya yang rusak, atau juga disebabkan kena dengan bunggulnya. Jika dengan kita pada tunai kereta kita cari tutup, atau juga dengan tilam yang empuk kita letakkan kira-kira dalam 2, 3, 4 jengkal supaya tidak terasa. Itu tidak mengatasi masalah, tetap saja masalah itu wujud. Jangan sampai kita mengatasi masalah yang pada waktu dengan kita cium bau bosok di rumah. Beli minyak harum kasturi, oat kita beli, sedap malam kita beli, 1000 bunga kita beli, malaikat subuh kita beli, malaikat tengah hari kita beli, malaikat dol kita beli, semua jenis parfum kita beli, spray ini tetap juga bau bosok. Buang bangkainya, selesai masalah. Bukan dengan kita spray dengan minyak harum, dengan bermacam-macam jenama, biayanya lebih banyak, masalah tidak teratasi. Perbaiki jalanannya. Kalau kita naik kancil pun selesai. Kalau seandainya dengan kita buat tutup, yang tak terbuat tutup macam mana? Yang tak terbawa tilam macam mana? Yang tak bawa kain yang tebal atau selimut yang tebal macam mana? Ya sakitlah punggung kita. Jadi macam mana cara kita mengatasi? Bukan dengan tutup, bukan juga dengan selimut yang tebal, bukan juga dengan tilam. Tapi cara kita menanggulangi dan juga mengatasinya, kita perbaiki jalanannya. Bagus, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Buat sirap Bandung, tak sedap. Tehnya tidak sedap, kopinya tidak sedap. Macam mana cara kita mengatasinya? Pastikan saluran air tadi itu datangnya daripada mana. Kalau memang salurnya kotor, ganti salurannya. Tuh, di situ tuh. Itu dekat tanah lumpur ada bangkai kucing, ada bangkai kambing, ada bangkai ayam. Kalau itu kita tak dibuang, kalau itu tidak kita buang, tetap saja akan terkesan kepada air yang diminum. Jangan dengan kita filter, kita tapis, kita rebus, kita apakan saja, masukkan lagi gula, masukkan lagi pewangi, itu tidak mengatasi masalah. Macam itulah keadaan yang kita lakukan sekarang ini. 2 dos akan jadi 3, 3 akan jadi 4, 4 akan menjadi 5. Masalah tidak teratasi.
kira-kira macam mana solusinya, macam mana kira-kira cara kita menanganinya. Maka coba dengan kita kembali kepada paparan sejarah amalan ahli surga. Kalau amalan yang baik, sikap yang bijak, orang yang adil, amadah dan jujur, husnul khuluq, itu akan membawa kita ke dalam surga. Apakah tidak boleh membawa kita kepada kesehatan dan keselamatan? Apakah kira-kira tidak boleh membawa kita kepada keamanan dan juga kepada ketentraman? Tingkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah. Sekat dan saman, bukan yang tidak pakai emas, bukan yang tidak patuh SOP. Sekat, saman, yang meninggalkan salat 5 waktu, yang durhaka kepada mak dan ayah, yang zalim dan yang diktator, yang berbohong, yang menipu, dan juga kumpulan-kumpulan ahli maksiat. Mereka itulah diantara daripada kumpulan asbab turunnya bala dan malapetaka kepada umat. Belum pernah kita dengar. Coba pesan daripada Tuan Khatib semalam kan, hari Jumat. Ittaqullah, usikum manasi. Itu Tuan Iman ini tak lengo-lengo. Ittaqullah. Cukuplah sejak daripada awal naik mimbar. Ittaqullah. Khatib berpesan kepada para sidang Jumat. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Seakan-akan isyarat daripada wahyu, isyarat daripada ilmu hakikat, isyarat daripada ilmu asrar, isyarat daripada Allah, isyarat daripada Sayyiduna Rasulullah. Itulah solusi untuk mengatasi segala masalah. Kalau dengan ibadahmu, dengan meninggalkan kemungkaran, dengan meninggalkan kemaksiatan, mampu untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka. Tak mampu takwa Allah untuk menyelamatkan kamu daripada COVID-19. Jawabannya pada saat ketika kita patuh SOP dan itu yang diarahkan. Mereka cukup bijak mengarahkan kita agar kita ber-SOP. Mereka cukup bijak saat ketika mengarahkan kepada kita bahkan mewajibkannya untuk kita mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh GGM. Tapi pada masa yang sama, macam mana kita dapat mengatasinya kalau pada tu musibah itu bukan daripada corona. Musibah itu datangnya daripada Allah. Buat musalaha, berdamai dulu dengan Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Kenapa bencana demi bencana? Kenapa musibah demi musibah? Kenapa Allah lenyapkan semua kaum Nabiullah Nuh alaihissalam dengan banjir? Kenapa Allah tenggelamkan Firaun dengan bala tentaranya secara seketika? Kenapa juga Allah angkat kampung perkampungan bahkan kota negeri negara daripada kaum Lot? Itu disebabkan karena kemaksiatan dan juga disebabkan karena kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi kalau kita tidak mengarah ke sana, masih juga kelap malam dengan kelap dan juga dengan hiburannya, masih juga kelap telanjang dengan minuman dan juga dengan perempuan dan juga dengan pelacurannya, masih juga dengan maksiat-maksiat malam Jumat. Nih bukan cerita, kita tengok dengan mata kepala. Jadi pada malam Jumat yang lalu kami di Pahang. Ya Allah, ada sebuah masjid di sana, masjid ketepian. Masjid ketepian malam Jumat. Masjid ketepian. Ketepian lah. Rupa-rupanya memang betul masjid itu memang terketepikan. Ramai orang yang menyerbu mal-mal malam Jumat. Bukan malam Sabtu, malam Jumat. Lebih ramai yang ke mal. Pada masa itu mereka tempatkan kami di mana? Di Angkasa Hotel. Kita pun tengok itu, Masya Allah, tabarakallah. Di Angkasa Hotel, atau satu lagi, bukan Angkasa Hotel itu bukan Angkasa Hotel. Hotel ada Swissnya ujung. Swebek. Tak apa namanya. Kisah. Yang pergi kolam, ramai. Yang membeli belah, ramai. Yang bagilah makan. Situ tuh bertepatan dengan ikan bakar yang paling terkenal di Terengganu. Ini di Pahang. Apa namanya? Tanjung Lumpur. Ikan Tanjung Lumpur. Semua jenis ikan laut ada di situ. Jadi pada waktu kami dengan kawan-kawan itu pada masa di pekan, Masya Allah, tabarakallah, ikan patinnya siakap 3 rasa, bukan siakap 1.800 rasa. Itu hak Langkawi. Siakap 3 rasa, masak asam pedas,
telur dadar, kemudian dengan sop ekor. Nak sebut aja, bukan mancing-mancing supaya masjid sediakan makanan tadi itu tidak. Cuma nak sebut aja, maksudnya Masya Allah, tabarakallah, nikmat karunia yang Allah berikan bermacam-macam jenis lauk pauk. Hampir semua jenis ikan. Mereka sajikan sampai kami ada 2 jenis ikan. Rasa sudah, tapi kami tak tahu namanya apa. Jadi pada waktu saya sudah kaut sikit situ, sedap rasanya. Maka saya pun nak bagi kawan-kawan yang ada di samping. Saya bagikan 2 talam, 2 dulang ikan tercuk kepada kawan. Dan hati saya ambil secukupnya, nanti kembalikanlah kepada aku ke sini, ke depan. Tentunya kawan-kawan setelah ambil, sedap. Mereka habiskan di situ, Masya Allah. Insya Allah. Betul kan Bang Asri? Malam tuh kita makan hampir habis itu hitung 8 macam lauk pauk. Masya Allah, tabarakallah. Itu jadi seruan masjid. Tadi malam depan mahasiswa-mahasiswi. Nanti sekejap lagi, ini sudah ada arahan di sini. Waktu masuk adzan berkumandang, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memangnya jamaah masjid Expo ini ramai yang tuli kah? Yang peka kah? Tak dengar kah? Takkan dipanggil berkali-kali, 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 4. Kalau kita panggil bacaan ini tak boleh kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pakai mikrofon yang canggih atau sound system yang canggih? Pakai speaker, pakai megaphone, gaung, suara kesana kemari. Itu pun rupa-rupanya ramai yang tak dengar. Yang sehingga mall jadi serbuan, kolam renang jadi keinginan atau jadi tuntutan. Kemudian dengan kedai-kedai warung makan, Masya Allah, penuh. Itu kalau malaikat tengok, tak payah Allah tengok. Sebab Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Macam mana malaikat tidak cemburu? Kalian pada waktu di restoran berapat-rapat, berhimpit-himpit. Tapi pada waktu di masjidku, kalian tidak percaya dengan aku dan kalian su'adzan berburuk sangka dengan aku yang aku tidak pandai untuk mengamankan kalian di rumah. Kalian serbu restoran sampai penuh, masjid malam Jumat ternyata kosong. Udaranya siapa yang kalian hirup? Airnya siapa yang kalian minum? Makanan yang siapa kalian makan? Oh, kami yang tanam. Di mana kita tanam? Di bumi. Bumi punyanya siapa? Tadi kita pergi ke Bukit Merah. Jadi pada waktu itu, ini baru nih, dengan nih Bukit Merah. Di Bukit Merah tuh ada orang menternak ikan aromana. Ikan tanah kelisa yang arowana. Ikan arowana. Kalau memang jelas ikan arowana tadi itu mahal, kenapa kita buat ternak ikan tilapia atau dengan ikan patin? Satu ikan arowana tuh 3, 4, 5, 6 ribu. Satu aja. Rupa-rupanya hanya Allah bagikan khas air khasiat itu hanya untuk di kawasan Bukit Merah. Lain daripada tempat tak jadi. Mati. Aku yang boleh belah, yang boleh selamatkan, yang boleh hidupkan ikan arowana di kawasan yang seperti itu. Tak bolehkah aku menyelamatkan kalian daripada segala gangguan daripada COVID-19 secara khusus? Kalian laksanakan apa aku perintah. Ittaqullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Azan. Kekek. Belum? Isya 8.25. Belum lagi. Aman. Masih ada 8 menit. Jalan keluarnya, solusinya. Sejak daripada azali Allah berfirman. Katakan wa may yattaqillah kepada atasan. Katakan wa may yattaqillah kepada kerajaan. Katakan wa may yattaqillah kepada kementerian. Katakan wa may yattaqillah kepada kesehatan. Katakan wa may yattaqillah kepada orang ramai. Katakan ittaqillah kepada togoro. Katakan ittaqillah kepada segenap lapisan masyarakat. Ittaqullah. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bagikan jalan keluar kepadanya. Kira-kira lama mana kita menunggu yaj'al lahu makhraja? Wa may yattaqillah 2 bulan, 2 tahun, 10 tahun,
baru yaj'al makhraja. Tak ada. Itu imam baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan sekatlah bagian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagikan rezeki daripada jalur yang tidak diduga, daripada tempat yang tidak disangka sama kita, tidak disangka-sangka. Rezeki wa yarzuqhu, rezeki dengan kesehatan, keapiatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Aku akan membahagiakan kalian bukannya sekat di dunia saja, kebahagiaan yang abadi sampai nanti ke dalam surga. Surgaku dengan takwa, rahmatku dengan takwa, maghfirahku dengan takwa, keampunanku dengan takwa, keridhaanku dengan takwa, keselamatannya dengan takwa, keamanannya dengan takwa. Neraka wal iyadzubillah. Neraka dengan maksiatnya, neraka dengan kedegilannya, neraka dengan kezalimannya, neraka dengan pendustanya, neraka dengan penipunya, neraka dengan kemungkarannya, neraka dengan pelanggarannya, neraka dengan pendurhakaannya. Ini sejak daripada dahulu dan itulah isi kandungan khutbah yang disampaikan oleh Tuk Khatib pada tiap hari Jumat dengan melaksanakan segala perintah. Demi Allah, dengan sepenuh mulut kita bersumpah dalam sekelip mata memandang, bagikan arahan daripada KKM, daripada keamanan, daripada kerajaan, daripada raja-raja, daripada sultan-sultan, daripada menteri-menteri, halang semua bentuk maksiat yang berlaku di negara ini dan juga di negara Islam secara keseluruhan. Insya Allah keamanan, ketentraman, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, bukan setakat itu saja yang kita peroleh, tapi juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan meninggal dunia dengan husnul khatimah, akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan daripada jubitan kubur, akan mendapatkan amal ibadah dan juga dengan kebaikan yang ketara. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, sementara dengan orang-orang yang Allah berikan catatan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan mendapatkan muhasabah yang mudah daripada Allah. Itu kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah dengan surga yang Allah wariskan, Allah anugerahkan kepada orang-orang man kana taqiyya, kumpulan orang-orang yang bertakwa. Jelas. Selain daripada itu firman Allah yang berbunyi, Allah, ayat yang terakhir yang dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, itulah dengan kehadiran kehidupan yang sejahtera. 4 menit. Itulah dengan kehidupan yang abadi, kehidupan yang aman dan selamat, kebahagiaan yang selama-lamanya. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Masukkanlah kami ke dalam surga, tempat yang selamat dan sejahtera. Tilkad darul akhiratu naj'aluha, akan kami anugerahkan kebalasan akhirat, akan kami anugerahkan kehidupan yang abadi pada hari pembalasan. Itu kepada siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, kepada orang-orang yang tidak angkuh dan sombong, tidak samsing dan zalim, dan tidak inginkan kerusakan, kedistaan, kehancuran, kebinasaan. Kerjanya setakat untuk menyusahkan orang ramai. Kerja tidak lebih daripadanya untuk memudaratkan orang banyak. Kerja tidak lebih daripada untuk menaburkan perkara-perkara yang menyakitkan, yang boleh membawa kepada bencana dan aniaya dalam kehidupan. La yuriduna uluwan, yang tidak inginkan kesombongan, wala fasada. Ujung wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Coba tengok sebaliknya, masalah kakompes sakar. Malaikat tercana-cana, apa yang buat awak masuk neraka kepada orang-orang kafir? Abu Jahal masuk neraka kenapa? Kata Abu Bakar, ucapkan Abu Jahal, maaf, Abu Jahal masuk neraka kenapa? Karena Abu Jahal sering pergi ke masjid,
ikram orang, bagi makan, tasbih, tahmid, zikir. Enggak. Perbuatan Abu Jahal yang mendidik baginda Nabi itu dengan salat jazur atau dengan perut daripada onta ditinggikan kepada Nabi kita yang sedang salat, mencerca mencaci maki baginda, menghalang dakwah berkembang di tanah suci Mekah, memusuhi kaum muslimun, menyiksa dan menganiaya. Itu yang menyebabkan Abu Jahal mendapatkan julukan daripada baginda Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Jahal. Kenapa pula dengan Fir'aun? Kenapa juga dengan Namrus? Kenapa juga dengan Abu Lahab? Kenapa pula juga dengan Umayyahnya? Kenapa dengan sejumlah sekian daripada ahli-ahli neraka? Apakah karena mereka berbakti kepada mak dan ayah? Apakah karena dengan mereka menegakkan kebenaran? Apakah karena dengan mereka kena adil dan bijak? Pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang diktator. Pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang bermaksiat. Pemimpin yang adil, bukan dengan pemimpin yang menyusahkan rakyat. Itu yang berada pada urutan pertama yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, tengok dengan hadis ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat di saat tidak ada penaung. Sabar sikitnya. Selain daripada naungan Allah Jalla Jalaluhu. Siapa yang pertama daripada 7 tadi itu? Imamun adilun. Kita doakan baik yang sudah berjabatan-jawatan, baik yang sudah dipilih oleh rakyat, baik yang sudah memerintah atau yang berkempen untuk memerintah, kita doakan agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan adil bijaksana hanya untuk mendapurkan kesejahteraan, keselamatan kepada umat di sepanjang mereka memerintah, agar dengan kita sama-sama akan mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Jadi kita dengari laluan azan terlebih dahulu. Mohon kerjasama tuan-tuan guru agar kuliah pengajian maghrib ditamatkan sebelum atau sejak masuk salat waktu isya. Adzan dulu. Adzan. Nanti tambah sikit aja, 5 menit aja. Tambah terus 10 menit lah paling lama, lepas itu kita komat. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Azan disahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Hati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Kita sama-sama berzikir, tasbih, tahmid dan takbir dengan nawaitu niat yang kita niatkan agar Allah lenyapkan COVID-19 dan juga dengan semua kloster-kloster atau dengan jenis-jenis COVID yang bakalan akan menyusul, dan juga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka yang diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluh dengan sikap yang bijak dan juga dengan kebijakan yang bagus, dan juga Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Selamat dunia dan akhirat. Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Kalau di dunia kita senantiasa bergelut dengan amalan-amalan ahli syurga, dan juga di tempat-tempat yang akan membawa kita ke dalam syurga, dan juga di tempat-tempat yang memang itu berasalkan daripada syurga, insya Allah kita akan menjadi ahli syurga. Amalan-amalan ahli syurga sudah kita senaraikan, dan juga kita buat rumusan yang sangat-sangat sederhana. Bertakwa kepada Allah, Nabi kita bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia dan membawa mereka masuk ke dalam surga, takwa Allah dengan husnul khuluq. Sementara yang paling banyak membawa manusia kepada kenistaan, kepada kemungkaran atau kepada azab api neraka, yang paling banyak membawa manusia kepada dalam naru jahannam, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh para malaikat, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Jawaban daripada mereka, kami tidak tergolong dalam kumpulan orang yang bersembahyang. Ternyata di antara daripada kewajiban yang terbanyak ditinggalkan oleh orang ramai, minta maaf, oleh masyarakat Melayu, itu adalah sholat 5 waktu. Statistik sangat memalukan, memeranjatkan pada masa yang sama. Saya tidak mengambil statement dan pernyataan daripada salah seorang dai terkenal di Malaysia. Saya mengambil pendapat kebanyakan statistik yang dibuat oleh kebanyakan, yang katanya hampir tidak kurang daripada dalam 70% Melayu tidak sembahyang. Ini puncak daripada corona, ini puncak daripada musibah, ini puncak daripada banjir, ini puncak daripada segala huru-hara yang membuat kita orang-orang yang kaki masjid, membuat manusia-manusia yang bening hati dan tentram jiwanya, yang senantiasa berzakir dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh, akan mendapatkan lempiasan musibah daripada musibah-musibah yang Allah timpakan. Jadi dengan kita
Tidakkah dengan kita pernah mendengar dan kita kena bergelut dengan tempat itu. Nabi kita bersabda, idza marartum biriyadil jannah, apabila kamu melintasi, melalui, menjumpai kebun-kebunan surga, Nabi kita sebut majlis-majlis seperti ini dan perlu diperbanyakkan oleh semua pihak. Apakah kira-kira dengan kerajaannya, apakah kira-kira dengan NGO-nya, apakah kira-kira dengan organisasi-organisasinya, apakah kira-kira itu dengan tutu guru pondok pesantren, tutu guru, atau dengan sahabat-sahabat kita di tahfiznya. Banyakkan majlis zikir, banyakkan majlis ilmu, banyakkan majlis yang akan membuat kita dekat kepada Allah, dekat kepada rahmat dan maghfirah, dekat dengan surga. Kalau dekat dengan surga berarti dekat kepada tempat yang membahagiakan. Raudhatun min riyadil jannah, itu adalah pengajian-pengajian yang diadakan. Hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis zikir, berarti kita berada di dalam kebun, taman daripada taman-tamanan surga. Toh dia bagi yang berkemampuan, jangan tidak diusap, jangan tidak sujud, jangan tidak disapu, jangan tidak diistilam, jangan tidak disyarat, jangan walaupun dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, walillahil hamd. Sapukan ke muka kita pada waktu kita mengistilam al-Hajarul Aswad. Nabi kita bersabda, makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad, yaqutatani min yawaqitil jannah, dua batu yakut daripada batu-batuan surga. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kalau itu diantara daripada tempat-tempat yang kita kejar, tempat-tempat yang kita cari, tempat-tempat yang kita iktikafi, jangan jauh daripada kawasan raudhah, jangan jauh daripada majlis-majlis zikir, jangan jauh daripada majlis-majlis ilmu, jangan jauh daripada rumah-rumah Allah. Sebab orang yang mundar-mandir bolak-balik dari rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah, akan mendapatkan naungan aras. Kalau akan mendapatkan naungan aras daripada huru-hara hari kiamat, tak boleh dia mendapatkan keselamatan daripada COVID-19 pada waktu kita di dunia. Masjid yang ditutup itu justru kita tidak punya penangkal kepada musibah yang Allah timpakan. Penangkal COVID-19, penangkal banjir, penangkal musibah, penangkal api neraka. Itu adalah rumah-rumah Allah Jalla, bukan klub malam, bukan hotel, bukan apartemen, bukan istana, bukan padang, bukan restoran. Yang menjadi penangkal daripada musibah itu adalah orang-orang yang bersujud, orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Mereka yang senantiasa mundar-mandir di majelis ibu dan juga di majelis zikir, orang-orang yang senantiasa istighfar, bertobat, memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka dengan kita tanamkan di dalam hati, kita sematkan di dalam jiwa raga kita masing-masing. Allah tidak pernah menyalahi janji. Tidak pernah ada orang yang taat, ada orang yang taat, manusia yang bakti bertakwa kepada Allah akan mendapatkan kebinasan baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira apa kita masih belum paham kenapa di sebagian tempat khususnya di Kedah lepas sembahyang Isya mereka baca surat Tabarakal Muluk. Apa pula baca surat Tabarak? Beramai-ramai, bid'ah dhalalah, sesat, tanya perlis, sesat, tanya perak, tak semua perak lah, sesat. Kenapa baca surah yang 30 ayat itu? Al-Mani'ah, Al-Munjiyah, Asy-Syafiyah, penjaga, penyelamat yang akan mensejahterakan umat. Mani'ah pencegah daripada api neraka. Munjiyah penyelamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tabarakal Muluk dibaca sama mereka sepanjang atau selepas melaksanakan salat Isya surah Tabarakal Muluk 30 ayat. Kenapa kira-kira? Susah. Memangnya tak cukupkah dengan salat fardu tadi itu? Tak cukupkah dengan subhanallah, alhamdulillah. Terus kita sambung pula dengan Tabarakal Muluk. Sebab dia penyelamat kita daripada azab kubur. Renung semuanya. Kalau boleh menjadi penyelamat daripada azab kubur, yang pada saat ketika itu pertolongannya siapa yang kita harapkan?
Perlindungan siapa yang kita mohon? Allah Jalla Jalaluh. Surah Tabaraka Muluk boleh menjadi penyelamat kita daripada azab kubur. Pasti dan pasti orang yang senantiasa membacanya akan terselamat juga dirinya daripada jangkitan COVID-19. Asalkan Allah tidak takdirkan kematiannya dengan COVID. Kalau Allah dah takdirkan macam mana pun, kalau kita baca Quran sampai habis, saban waktu baca Quran, tetap kita akan terkena penyakit yang sudah ditakdirkan. Selama tidak ada takdir, maka vaksinisasi syariati dengan surah Tabarakal Muluk jangan tinggal, jangan tinggai. Dan juga dengan bacaan 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi. Penangkis, penyelamat manusia daripada ad-dajjal, sabda Nabi. Baca 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir daripada surah Kahfi agar kita terelak daripada bala dan malapetaka. Waktu kita sudah habis, kita simpulkan saja amalan-amalan ahli surga itu sangat ketara berbeda dengan amalan-amalan ahli neraka. Amalan ahli surga menyenangkan, membahagiakan, mensejahterakan, mengamankan, menenteramkan, membuat orang jadi nyaman, membuat orang jadi nikmat, membuat orang jadi tenang, membuat orang jadi bening. Amalan ahli neraka membuat manusia jadi keluh resah, membuat manusia teraniaya, membuat manusia merasa dizalimi, merasa disakiti wal iyadu billah. Wala yasahlur rajulu yastuk hatta yuktaba indallahi siddiqa. Innal sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi kita bersabda, cakap jujur, cakap betul, jangan menipu, akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kamu ke dalam surga. Tengok sebaliknya, yang berdusta dengan statementnya, yang berdusta dengan laporannya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, akan membawa kepada kejahatan, kejahatan akan membawa kepada neraka. Jujur dalam percakapan saja sudah mampu untuk membawa kita masuk ke dalam surga. La ilaha illallah sudah mampu untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, berasa mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dalam hatinya, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Jadi ini bukan ceramah, bukan berepek, bukan merapu, bukannya setakat nak bekecek, tapi ini adalah suatu reality. Selama dengan kita tidak mematuhi arahan daripada Tuan Khatib, di saat kita ditimpa musibah, musibah tidak akan pergi. Kita kena patuh, kita sekat. Makanya tadi saya bergurau dengan kawan-kawan. Kalau seandainya ada seseorang nak pergi ke panggung wayang, kebetulan yang ditayangkan di situ agak sedikit loklak, maka sepatutnya dengan penjaga, bukan EJK masjid, EJK panggung wayang. Pertanyaan yang pertama, sudah kawin 2 belum? Sudah 2. Oke. Apa tadi subuh salat berjamaah? Tidak, minta maaf, tak boleh masuk. Ada lagi, udah beli tiket dah, first class. Tiket depan. Film sudah sedang ditayangkan. Tanya sama EJK. Bukan 2 vaksin, bukan 2 dos pertanyaannya. Asar, subuh, jamaah dan jamaah. Bagus. Sudah kawin belum? Belum. Tak boleh masuk. Sudah kawin belum? Sudah. Berapa? 1, 3. 3 masuk. Maksudnya kita sekat orang untuk buat maksiat itu bagus. Jangan sekat orang untuk berbuat taat, untuk berbuat ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Saya simpulkan untuk Pak Ati, agar jangan sampai Allah sekat kita daripada rahmat. Agar jangan sampai Allah sekat kita daripada surga. Hang di dunia, larang orang untuk berbuat kebajikan, padahal tidak ada kepastian yang mengancam. Kalau Allah kata, aku halang kamu daripada surgamu, daripada surgaku. Ayo, nak buat lagu mana? Kan orang pergi ke masjid untuk ibadah, untuk taat, untuk zikir, untuk masuk surga. Tak ada orang masuk masjid untuk masuk neraka. Taisir kepada kebaikan akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau kebaikan manusia, kita akan mendapatkan anugerah daripada mereka.
Tapi kalau kebaikan daripada Allah akan membawa kita masuk ke dalam surga. Wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.